di situ Sang Begawan juga berjanji jika Raden Aji Darmo tadi berhasil mengalahkan raja raksasa tadi, maka anaknya yaitu Endang Retnawati tadi akan diberikan kepada si Aji Darmo tadi untuk dijadikan istri pada saat itu. Nah, Aji Darmo pada saat itu pun bersedia. Dia bersedia lalu segera menghadang Prabu Monggokolo tadi. Nah, terjadilah peperangan di situ di antara mereka berdua, dan Raden Aji Darmo tadi lalu melepaskan senjata Sarotama hingga mengenai Prabu Monggokolo dan membuatnya tewas pada saat itu. Nah, Wilujeng Rayu pemirsa, jumpa lagi bersama saya Ari Bayu dalam acara obrolan budaya Nusantara. Nah, kali ini kita masih membahas tentang lakon wayang yang ada di dalam epos Wayang Madya. Langsung saja kita tanyakan ke Mas Gurit, ada cerita menarik apa saja di dalamnya? Selamat malam Mas Gurit. selamat malam Mas Bayu. Nah, di episode sebelumnya telah bercerita tentang keturunan dari Prabu Kijing Wahono dan Prabu Jayabaya. Ya, benar sekali. Nah, kali ini Mas Gurit mau bercerita tentang lakon apa lagi, Mas? Oh ya, Mas Bayu. Nah, setelah kemarin kita membahas tentang kelahiran dari anak-anak Kijing Wahono dan Jayabaya. Nah, untuk kesempatan ini langsung saja kita membahas agar Wayang Madya tadi kita ambil cerita-cerita baku saja. Nah, contohnya kali ini ada lakon yaitu Patini Kijing Wahono di dalam Serat Pustaka Raja, Mas Bayu. Nah, diceritakan pada saat itu di negara Yawastino tadi, Prabu Kijing Wahono itu tadi menerima tamu raja dari negara Tunggul Maloyo bernama Prabu Wiraraja, dan juga ada Prabu Suronadi dari negara Wantipura, dan juga ada raja dari negara Medang Kamulyan yaitu Prabu Himaloyo, dan raja dari negara Imbang Negoro ya bernama Prabu Sorowati. Nah, di situ mereka sedang bermusyawarah mengenai Prabu Kijing Wahono itu tadi, diceritakan merasa kakaknya yaitu Jayabaya tadi, raja negara Mamenang tersebut memiliki banyak sekali negara-negara jajahan, dan para raja itu tadi yang menjadi anak buah itu tadi banyak sekali, Mas Bayu. Jadi anak buah Jayabaya tadi banyak sekali. Nah, di situ ternyata setelah diteliti itu tadi, negara-negara yang ikut bersama si Jayabaya tadi merupakan negara bekas jajahan negara Astina yang pada saat itu membelot dan memilih mengabdi ke negara Mamenang pada saat itu, Mas Bayu. Nah, lalu apa yang dilakukan oleh Prabu Kijing Wahono mendengar hal itu, Mas? Nah, Prabu Kijing Wahono pada saat itu lalu mengirimkan seorang mata-mata yang bernama Haryo Sujali untuk mencari tahu berapa jumlah negara-negara yang maunya itu tadi, yang pertama ikut negara Astina dan pada saat itu membangkang dan memilih mengabdi kepada negara Mamenang itu sendiri. Dan situ Haryo Sujali mengatakan bahwasanya dia telah mengetahui juga bahwasanya separuh negara dari jajahan negara Astina itu tadi malah membelot ikut ke negara Mamenang itu tadi, Mas Bayu, mengabdi kepada Sri Aji Jayabaya itu tadi. Dan Haryo Sujali juga mengatakan bahwasanya Prabu Jayabaya tadi sedang membangun sebuah pelabuhan yang sangat besar dan juga indah berada di Samudra Kidul, dan juga itu tadi menurut Haryo Sujali juga bisa sebagai cara untuk melatih para prajurit-prajurit negara Mamenang tadi agar bisa nantinya menggelar jajahan baru itu tadi, agar negara Mamenang lebih menjadi negara yang besar untuk mengalahkan negara Yawastino itu sendiri, Mas Bayu. Oh, begitu ya, Mas. Jadi banyak sekali negara yang membelot ke negara Mamenang. Benar sekali, Mas Bayu. Nah, mendengar kabar tersebut Prabu Kijing Wahono tadi sangat marah.
dia sangat marah karena separuh negara jajahan tadi malah ikut negara Mamenang, dan pada saat itu dia lalu memanggil pujangganya bernama Resi Wasusarmo tadi, lalu diajaknya bersama-sama naik ke Sanggar Pamujan tempat untuk bersemedi, meminta petunjuk dari Bathara pada saat itu. Nah, diceritakan pada saat itu mereka berdua sedang bersemedi di Sanggar Pamujan tadi. Nah, pada saat itu dia melihat sebuah pertanda yang berwujud godong pupus katumpangan godong tuwo. Dan menurut sang pujangga Wasusarmo tadi mengatakan kepada Prabu Kijing Wahono, itu tadi ada sebuah pertanda, tanda-tanda akan terjadinya perang saudara di antara saudara muda dan saudara tua, dan yang kalah akan adalah saudara muda pada saat itu, Mas Bayu. Nah, mendengar perkataan tersebut dari pujangga tadi, Prabu Kijing Wahono tadi terlihat tidak puas. Dia tidak puas di dalam hatinya dan malah menambah rasa amarahnya itu tadi. Lalu dia memanggil patihnya, yaitu Patih Sunjoyo tadi, untuk mempersiapkan para prajurit pasukan negara Yawastino tadi untuk segera menggempur negara Mamenang itu tadi, Mas Bayu. Oh, jadi saat itu Prabu Kijing Wahono sangat marah ya, Mas? Ya, dan langsung mengutus pasukannya untuk menyerang negara Mamenang. Nah, benar sekali pada saat itu. Lalu dia mengutus Patih Sunjoyo beserta senopati-senopatinya untuk menuju negara Mamenang pada saat itu. Nah, sedangkan di tempat lain, namanya di Pertapan Giripurno, di situ ada seorang begawan bernama Begawan Sidi Purnomo tadi, mempunyai seorang anak perempuan bernama Endang Retnowati. Nah, di situ menerima kedatangan raja raksasa dari negara Malawa bernama Prabu Monggokolo dari sang begawan tadi. Nah, diceritakan sang Raja Monggokolo tadi datang ke pertapan tersebut, ingin meminta anak dari sang begawan, yaitu tadi Endang itu tadi, untuk dijadikan istri itu pada saat itu, Mas Bayu. Nah, akan tetapi pada saat itu Endang Retnowati tadi tidak mau menjadi istrinya Prabu Monggokolo itu tadi. Nah, sang raja raksasa itu tadi terus memaksa, dan akhirnya terjadi pertengkaran di antara sang begawan Purnomo Sidi yang melindungi anaknya dengan Prabu raksasa Detyo Monggokolo itu tadi. Nah, sang begawan tadi diceritakan dia kalah, lalu dia berlari mengajak anaknya tersebut Endang Retnowati tadi untuk mencari perlindungan itu tadi dari kejaran Prabu Monggokolo itu tadi. Nah, sedangkan di hutan Polosoro diceritakan anak Kijing Wahono yang pertama. Jadi anak Kijing Wahono tadi bukan hanya yang pernah saya sampaikan Joyokirono, melainkan Kijing Wahono tadi telah memiliki beberapa anak. Nah, salah satunya bernama Raden Aji Darmo. Jadi anak pertama dari Kijing Wahono adalah Raden Aji Darmo. Nah, diceritakan di situ Raden Aji Darmo tadi sedang memikirkan Prabu Kijing Wahono ayahnya tadi yang bermusuhan dengan pamannya sendiri, yaitu Prabu Joyoboyo itu tadi. Nah, di saat sedang berkeluh kesah itu tadi, dia didatangi oleh si begawan Sidi Purnomo tadi yang meminta pertolongan kepadanya, bahwasanya dikejar-kejar oleh raja raksasa Prabu Monggokolo itu tadi. Nah, di situ sang begawan juga berjanji jika Raden Aji Darmo tadi berhasil mengalahkan raja raksasa tadi, maka anaknya yaitu Endang Retnowati tadi akan diberikan kepada si Aji Darmo tadi untuk dijadikan istri pada saat itu. Nah, Aji Darmo pada saat itu pun bersedia. Dia bersedia lalu segera menghadang Prabu Monggokolo tadi. Nah, terjadilah peperangan di situ di antara mereka berdua, dan Raden Aji Darmo tadi lalu melepaskan senjata Sarotama hingga mengenai Prabu Monggokolo dan membuatnya tewas pada saat itu. Nah, pada saat itu juga Dewi Retnowati lalu dinikahkan dengan Raden Aji Darmo itu tadi oleh sang begawan Sidi Purnomo itu tadi, Mas Bayu. Oh, jadi Prabu Monggokolo tadi berhasil dikalahkan oleh Prabu Raden Aji Darmo ya, Mas? Ya, benar sekali. Ya. Sebentar, Mas. Sebelum Mas Gurit cerita lebih lanjut, silahkan diminum dulu. Silahkan dilanjut, Mas. Nah, pada saat itu setelah pernikahan si Aji Darmo dengan Endang Retnowati tadi, datang adik si Aji Darmo yang bernama Raden Astrodarmo. Dia merupakan anak juga dari Kijing Wahono, Mas Bayu. Jadi anaknya Kijing Wahono yaitu ada si Aji Darmo dan juga Astrodarmo itu tadi. Nah, pada saat itu kedatangan Astrodarmo tadi mengatakan kepada kakaknya tadi bahwasanya dia diutus oleh ayahnya Kijing Wahono untuk meminta kembali senjata Sarotama, karena di situ Prabu Kijing Wahono tadi akan menyerang negara Mamenang itu tadi. Nah, diceritakan Raden Aji Darmo beserta Astrodarmo adiknya kembali menuju ke negara Yawastino untuk menemui ayahnya itu tadi. Nah, sedangkan di negara Mamenang
Prabu Jayabaya tadi beserta kedua pujangganya yang bernama Resi Daneswara dan Resi Kumbayana itu tadi beserta para senopati-senopatinya di situ. Nah, sang raja mengatakan bahwasanya dia mendengar kabar tentang kemarahan adiknya yang Raja Yawastina, yaitu Prabu Kijing Wahono tadi, yang tidak terima bahwasanya dia iri karena negara Mamenang pada saat itu lebih unggul, memiliki negara jajan yang banyak sekali tinimbang negara Yawastina itu tadi. Nah, pada saat itu lalu datanglah utusan Prabu Kijing Wahono, yaitu Haryo Sujali itu tadi datang mengatakan kepada sang Raja Jayabaya bahwasanya jika si sang Raja Jayabaya tidak mengembalikan negara jajahan Yawastina yang ikut ke negara Mamenang, maka Prabu Kijing Wahono tadi akan segera menyerang negara Mamenang itu sendiri, Mas Bayu. Nah, lalu apa jawaban Prabu Jayabaya? Apakah negara-negara tersebut akan dikembalikan, Mas? Nah, di situ Prabu Jayabaya memberi jawaban agar permasalahan tersebut bisa dimusyawarahkan secara kekeluargaan pada saat itu, Mas Bayu. Nah, dan ia juga pada saat mengatakan kepada utusan itu tadi bahwasanya dia tidak menginginkan peperangan di antara saudaranya itu sendiri, di antara melawan Kijing Wahono itu tadi. Nah, di situ Jayabaya lalu diceritakan mengeluarkan pusaka Manik Lukito Mustiko Krawang yang kemarin kita ceritakan dapat dari ia memanah bintang-bintang kemarin. Nah, utusan dari negara Astina tersebut diminta untuk melihat apa yang ada di dalam cincin tersebut, Mas Bayu. Nah, pada saat itu terlihat bahwasanya dari dalam cincin tadi negara Astina itu tadi menjadi negara yang suwung atau tidak berpenghuni pada saat itu, Mas Bayu. Nah, utusan negara Astina pada saat itu tergesa-gesa pamit. Dia kaget melihat hal tersebut, seperti memiliki sebuah pertanda bahwasanya akan sebuah kejadian di negara Yawastina. Lalu maka si Haryo Sujali tadi segera pamit kepada si Jayabaya tadi. Nah, pada saat itu juga datanglah Dewi Sutiknowati, ibu dari Kijing Wahono, Mas Bayu. Dia datang menemui si Jayabaya. Dia mengatakan bahwasanya dia ingin tahu siapa nanti yang bisa menjadi raja di seluruh dunia, Mas Bayu. Nah, di situ Jayabaya mengeluarkan mustiko tersebut yang sama itu tadi. Nah, ketika pada saat itu sang Dewi tadi untuk melihat hal tersebut, melihat di dalam cincin tadi, dia melihat, sang Dewi tadi melihat anaknya yaitu Kijing Wahono dan juga negara Yawastina tadi terlihat suwung tidak berpenghuni pada saat itu. Nah, sang Dewi Sutiknowati tadi kebingungan. Dia juga merasa ada sebuah tanda-tanda yang tidak baik akan terjadi oleh negara Yawastina tadi. Lalu dia minta pergi pamit ke negara Yawastina untuk kembali ke negara Yawastina. Nah, sedangkan pada saat itu di negara Yawastina sendiri, nah, Prabu Kijing Wahono beserta keempat saudaranya yaitu para raja yang tadi, Wiraraja, Suronadi, Himolaya dan Asorowati tadi menerima utusannya yang diutus yaitu Haryo Sujali tadi, dan mengabarkan kepada Prabu Kijing Wahono bahwasanya Prabu Jayabaya tadi sudah memberikan jawaban, namun jawaban tersebut membingungkan dirinya. Nah, datanglah Dewi Sutiknowati tadi mengatakan kepada anaknya bahwasanya Prabu Kijing Wahono tadi ditahan agar tidak menyerang negara Mamenang pada saat itu, karena si Dewi Sutiknowati telah melihat sebuah kejadian di dalam mustika milik Jayabaya tadi, dan memberikan sebuah pertanda bahwasanya jika terjadi peperangan melawan negara Mamenang tadi, Sri Kijing Wahono pasti akan kalah di situ, Mas Bayu. Nah, terus bagaimana respon Prabu Kijing Wahono mendengar perkataan dari ibunya saat itu, Mas? Nah, Prabu Kijing Wahono pada saat itu diceritakan tidak percaya akan isi dari mustiko Krawang milik Jayabaya itu tadi. Nah, lalu pada saat itu diceritakan malah menambah niatnya untuk menyerang negara Mamenang itu sendiri. Nah, lalu dia ceritakan lalu mengutus patihnya untuk bersiap-siap membawa pasukan sebesar-besarnya para prajuritnya menghancurkan negara Mamenang itu sendiri, Mas. Bahkan di situ Kijing Wahono bersedia menjadi senopati memimpin para pasukannya menyerang negara Mamenang itu, Mas Bayu. Jadi Prabu Kijing Wahono tetap ingin menyerang negara Mamenang. Benar sekali, Mas Bayu. Nah, diceritakan pada saat itu putra Yawastina, Ajidarma dan Astrodarma tadi telah sampai di pendopo, dan bersamaan pada saat itu para prajurit Yawastina tadi telah bersiap-siap di situ, dan di situ juga Prabu Kijing Wahono tadi sudah sangat marah itu tadi, dan di situ Ajidarma tadi tidak berani berkata-kata apa-apa karena dia mengetahui watak dari ayahnya tersebut. Nah, dia lalu saja memberikan senjata sarutama yang diminta itu tadi. Nah, bersamaan pada saat itu ADE
adik si Aji Darmo, yaitu ada namanya Raden Amengjoyo dan juga Joyo Kirono yang kemarin kita bahas, juga ikut berperang pada saat itu Mas Bayu. Nah, kali ini kita kan mengetahui bahwasanya anak Ki Jengwono ada si Aji Darmo, ada si Astro Darmo, dan juga ada Amengjoyo dan juga Joyo Kirono yang terakhir tadi. Nah, singkat cerita pada saat itu prajurit Yawastino tadi berangkat lalu bertemu dengan pasukan Mamenang yang pada situ juga telah bersiap-siap untuk menghadang prajurit-prajurit dari Yawastino itu tadi. Nah, terjadilah peperangan besar di antara kedua negara tadi, negara Yawastino dan negara Mamenang itu tadi Mas Bayu. Nah, diceritakan juga pada saat itu prajurit Yawastino tadi banyak sekali yang tewas, banyak sekali yang gugur. Nah, senopati negara-negara Astina pun juga, Yawastino pun juga banyak sekali yang gugur pada saat itu Mas Bayu. Jadi prajurit dan senopati negara Astina banyak yang gugur ya Mas? Ya benar sekali. Nah, lalu apa yang dilakukan Prabu Ki Jengwahono melihat kejadian tersebut Mas? Nah, di situ Prabu Ki Jengwahono tadi saat marah melihat pasukannya itu tadi kalah Mas Bayu, banyak sekali yang kalah. Nah, di situ dia lalu melepaskan senjata Sarotama tadi dan mengarahkannya ke sebuah gunung hingga diceritakan senjata tersebut mampu membuat gunung tersebut meletus Mas Bayu. Nah, hal tersebut juga dikembari akhirnya oleh si Joyoboyo, lalu dia mengunus panah Pasopati tadi dan diarahkan kepada bintang-bintang hingga membuat bintang-bintang tersebut bisa hancur berkeping-keping. Nah, kedua raja tersebut diceritakan membuat pangeran-pangeran, membuat geger Mas Bayu, saring mengeluarkan keahliannya pada saat itu. Nah, kedua raja tersebut akhirnya berperang, si Joyoboyo dan Ki Jengwahono tadi, perang saudara di antara mereka berdua. Nah, diceritakan Prabu Ki Jengwahono tadi lalu melepaskan senjata Sarotama itu tadi, akan tetapi bisa dihadang oleh Prabu Joyoboyo menggunakan Mustiko Kerawang miliknya itu tadi. Nah, Prabu Joyoboyo akhirnya juga melepaskan panah Pasopati dan pada saat itu Prabu Ki Jengwahono tadi bisa bersembunyi di dalam kijing yang selalu ia bawa. Nah, dan panah Pasopati pada saat tidak bisa menembus kijing yang di dalamnya ada Prabu Ki Jengwahono itu tadi Mas Bayu. Nah, pada saat itu terjadi peperangan lagi yang sangat sengit di antara mereka berdua. Prabu Joyoboyo lalu mengutus kepada anak buahnya yang berwujud Gandarwo bernama Aditya Lucoyo dan Aditya Tunggul Wulung pada saat itu untuk menculik kijing pusaka milik si Prabu Ki Jengwahono itu tadi. Nah, diceritakan mereka berdua, si Gandarwo tadi lalu terbang. Dia ceritakan bisa menculik senjata kijing yang sangat diandalkan oleh Raja Yawastino tersebut. Nah, berhasil dicuri lalu oleh Gandarwo tadi dibawa ke negara Mamenang pada saat itu. Nah, Prabu Joyoboyo melihat kesempatan tersebut bahwasanya si Ki Jengwahono sudah tidak mempunyai mempunyai tempat persembunyian, maka lalu dia melepaskan senjata Pasopati, diarahkannya kepada Prabu Ki Jengwahono. Nah, pada saat itu Ki Jengwahono mengetahui, lah dia bingung untuk mencari pusaka kijing. Ya, benar sekali, kijing itu tadi yang telah dicuri tadi lah. Pada saat itu panah Pasopati tadi lalu dilepaskan oleh si Joyoboyo hingga mengenai leher si Prabu Ki Jengwahono tadi hingga membuatnya Raja Yawastino tadi akhirnya gugur di situ Mas Bayu. Nah, diceritakan melihat si Ki Jengwahono tadi gugur, Raden Aji Darmo anak yang pertama tadi diceritakan ingin belopati, ingin membela pada saat kematian ayahnya tadi lah. Pada saat dia ingin melawan pamannya sendiri yaitu si Joyoboyo, akan tetapi dia juga tewas terkena panah Pasopati itu sendiri Mas Bayu. Nah, di situ juga Patih Sunjoyo. Patih Sunjoyo melihat raja yang tadi tewas, dia lalu mengamuk, akan tetapi bisa ditandingi oleh Patih Mamenang yaitu Patih Suksoro tadi yang membawa namanya keris Kiai Maheso Kresno. Keris tersebut akhirnya juga bersarang di dada Patih Astina itu tadi, Patih Yawastino tadi. Nah, pada saat itu raja-raja yang membela Prabu Ki Jengwahono tadi itu tadi akhirnya bisa dipikut oleh Raja Jajahani si Joyoboyo, berhasil dipikut oleh pasukan Joyoboyo. Mereka lalu diceritakan mengaku teluk Mas Bayu anak buah si Ki Jengwahono itu tadi. Nah, diceritakan juga pada saat itu anak-anak dari Ki Jengwahono yaitu Raden Astrodarmo, Raden Amengjoyo dan Raden Joyo Kirono itu tadi melihat kakaknya dan ayahnya juga patihnya tadi telah kalah, lalu dia ingin menyelamatkan diri, lalu dia pergi ke sebuah hutan untuk mencari perlindungan pada saat itu Mas Bayu. Jadi saat itu Prabu Ki Jengwahono dan anaknya yang bernama Raden Aji Darmo terkena panah Pasopati ya Mas? Ya, benar sekali Mas Bayu. Nah, mungkin itu dulu Mas Bayu yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan kali ini, yaitu perperangan di antara kedua saudara terakhir Prabu Parikesit, yaitu si Ki Jengwahono dengan
Prabu Sri Aji Joyoboyo itu tadi, pertengkaran saudara itu tadi Mas Bayu, dan hingga membuat Raja Yawastino yaitu Prabu Kijing Wahono tadi akhirnya gugur di situ Mas Bayu. Terima kasih ya Mas Gurit ya atas kisahnya tadi. Mudah-mudahan cerita dari Mas Gurit bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Nah, itu tadi pemirsa, cerita dari Mas Gurit tentang peperangan antara dua saudara, yaitu Prabu Joyoboyo dengan Prabu Kijing Wahono. Mudah-mudahan cerita yang Mas Gurit sampaikan tadi bisa menambah pengetahuan untuk kita semuanya. Dan apabila ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Tetap ikuti video kami selanjutnya hanya di Salam Budaya Nusantara.